Salama si tamu mali, paiman si pakaboro, lagu kita sama-sama. Libenangku tiap hari aku dibimbingnya. Surah Rasulullah Paulus lagu kombongan di Korintus pasal 95 angka 25 lumai itu otomatis. Umpan aku ami den batu pira-pira tumakalo ino. Tendu kamu to Yuna Kristus anala di batu nasang sule. Pag memang itu keluar kita udah memang tidak menyempurnakan, mengutuhkan sesuatu yang tidak menunjukkan bukti yang konkret itu tidak akan dipercaya. Tanpa kebangkitan, maka ajarannya hanya bisa dianggap sebagai ide-ide. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada satu pemahaman yang diperoleh dan dimulai dari pemberian pengampunan yang tanpa syarat. Jalan masuk ke Batu Leleng. Dari pemikiran Batu Leleng. Kaboroku matunto enak, taimo waktu lamen kato, yakin Tuhan memberkati. Tetapkan hidupku dalam tanganmu. Pasangka atau milan minto melona amikugao itu pakoran. Disempatkan pada malam hari ini untuk datang membagi duka bersama dengan keluarga yang ada. Dan pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah penghiburan pada malam yang ketiga dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan yang sedang Tetapi laku mintu tomatuangku sia siulo sulamasang ondong pila ko mintu rapu masusalan wangan banua ndete ku nalambi kamar adiran diuna mamaran mata ku na papayan pematua lako to pada takamali Ibu Rita Kaloto. Salama si tamu mali paiman si pakaboro laku kita sawanasang to sang duduan pindan sang irusan gori-gori dan sangan napuang. May komita para pa tu pinanta ta paran ki te kami nomban pa pakatana kung ito temo may komita bendan sawanasang. Mari memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 401 mentireke na ilako puang moy na piata unang kana inde nanianku nadio na akaleni mentireke na ilako puang. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Mentireke na ina peata unang kana inde nanianku ladio nakaleke nani aku buang. Ayat 3. Batu mapariku ku pabendan mendadi betelku tapi belum libenangku ladio nakalemi mentireke nani kami nomban pa pakatana bong ito temo diton olan sangan na buong ambe tumang kaungkong bong langi sialino salamin to isinna lan buong Yesu kumendadi lalan tungga kasalamaran
sialan puang pena masallo tu tontong urinding pala agi keselamaran saya lakona nanian lulaku topa serongan atau Israel nanian hamalot kubangunan tu topa serongan atau Israel tang kaya anda tikaru batu lepeng tuang laurinding pala ako di omay kamasolangan pisan mito iya laurinding pala itu dia tam maruko mo kami penanian ni nanian lantai pabanda anak susah ayat pertama dan ayat yang kedua lantai mabanda na susah tuna pasan syuluki na poranggang penana umpaselang tubatengki uang mana kilanuan beni kamatokan lendokani opuangki telulung malotongki dana lolong wai mai angki bantang mapatungan lami toe kan opuang masih kecil gembira tiada dulu aku kenal aku mengerang di sore hari yang sepi di buku berteduh sujud berdoa ibuku namaku disebut di doa ibuku dengar ada namaku disebut
kan lan mintu allo katuangki lan mintu agan tondong pelo totemo mi pasakkekan mi bengkan kamatotoran kamalapuran mi bengkan mintu apa melo laku kami Sulawesi ki kana saya kumua malam makan unulai te katuan lan telino ya moto kuang melakukan kamatotoran di umay kalemi tulen dui duka paabasan siya launan mong kan kadami lamay sura madatu rondong kan yo puang penamasallo puang Yesu pelabak tumangka mate siya malimbangun sule menjadi oto na kapatonganan ki masambayan. Amin. Saudara-saudara, mari membaca bagian 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 22. Bungana surah Rasulullah Paulus laku kombongan di Korintus pasal 95 angka 20 92 saya laku angka 22. Yang di papesanan itu diona Kristus rumah mangka mau dipamalimbang diomai to otomate. Umban aku ami den batu pira-pira tu makada kumua tai tu kamalimbangunan na tomate. Apa iya ke tai tu kamalimbangunan na tomate? Manasa tai dan dipamalimbang untuk Kristus. Siapa yang kan sa ditangtongan diona pung matua belana ungka tontong ikan si lekoran na diomai pung matua kumua. Mangka pamalimbang Kristus anak tak anak pamalimbang ni ke latongan ni tu tomate tang di pamalimbang belan na iya kita ina di nala di pamalimbang tu tomate manasa inang tae mo na di pamalimbang tu Kristus apa iya kita na di pamalimbang tu Kristus tae buah na tu kapatonganan mi siatong pangkami lan kasalan mi susidu kato tuminto to usalay mo lino lan Kristus sanggang mo dia kelan manda te katuan dia te tani uranuan Kristus kita mo tu mandun na masolong na iya tuminto na tolino apa manas samangka mo di pamalimbang tu diona diomay otomate tu Kristus pendadi buah pabunga la tuminto na to usalay mo lino belan na susitu kamatian na belan na susitu kamatian te dio bisa tahu tendu kamu belan nasusi tujuan Adam anak alalan mate minto tolino tendu kamu to diona Kristus anak ladipatu nasusule. Sedemikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah pasal ke kami puang matua dan Allah katuami kialo. Saya menggunakan judul perenungan kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan Kristus adalah jaminan keselamatan dan masa depan. Kemenangan Kristus menjadi jaminan keselamatan dan tentang hidup masa depan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus pernah bilang begini waktu mau masuk di Yerusalem. Mari kita ke Yerusalem karena di sana anak manusia akan dibunuh, akan ditangkap, disiksa, dibunuh, lalu kemudian bangkit. Pernah juga Yesus bilang begini ketika ia mengusir orang-orang dari bait Allah, rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya 3 hari. Artinya apa? Yesus tahu, Tuhan tahu bahwa Yesus akan mati, tetapi ia juga tahu bahwa dia akan bangkit. Lalu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Kena tanda siap puang kumua, na tanda puang kumua lamate tu Yesus, lamate lan pak kalian na Yesus tu puang. Saya pakai tanda kutip. Supaya kita tidak berpikir bahwa ada Tuhan yang mati, tidak ada Tuhan yang mati. Yang mati itu Yesus, bukan ketuhanannya. Nah tanda puang kumua lama itu Yesus, sia lama limbangun sule. Lalu apa yang dia mau nyatakan kepada kita, apa yang dia mau ajarkan kepada kita malam hari ini tentang ketika Paulus harus membela Kristus, membela kebangkitan Kristus, bahwa ketika orang-orang di jemaat Korintus berselisih paham bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, Paulus menegaskan bahwa kalau begitu paling percuma itu Kristus bangkit kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan yang menarik ialah apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita malam ini? Kristus yang menjadi dasar dari keselamatan
dasar yang menguatkan Bapak Penatua Ishak bersama dengan keluarga besar untuk memaknai kematian ini, untuk memaknai kematian istri terkasih. Apa yang Tuhan mau tunjukkan bahwa Yesus yang mati dan bangkit, dan apa kaitannya dengan jenazah yang ada depan kita hari ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam berbagai ada beberapa legenda Bapak Ibu saudara-saudara tentang kebangkitan dewa-dewa. Ada beberapa mitologi tentang dewa yang mati lalu kemudian bangkit kembali. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara, misalnya dewa Midras. Ini kemudian akhirnya sama dengan membalik uang dalam konsep Rogoraja. Dewa Midras itu Bapak Ibu saudara-saudara dipahami, diyakini sekali dalam mitologi Yunani bahwa dewa itu pernah mati betulan, tetapi kemudian bangkit dalam wajah yang baru. Ini menariknya mitologi kebangkitan dalam dewa-dewa. Tidak ada dewa, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada dewa yang bangkit dengan rupa yang sama. Membalik uang adalah konsep tentang manusia yang meninggal, udah tuh lamendari bahwa orang yang mati yang dipotongkan banyak kerbau dengan ritual yang sempurna akan menjadi dewa yang memberkati keluarga yang masih hidup. Memang itu keluarga, udah memang tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi menarik sekali baik dalam konsep membalik uang maupun dalam mitologi bangsa-bangsa lain. Tidak ada dewa yang sama rupanya ketika ia bangkit kembali. Kalau apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita malam hari ini melalui teks bacaan kita tentang Yesus, tentang keyakinan, ada dua bagian yang akan kita renungkan. Yang pertama, keselamatan mendasar pada kebangkitan Kristus ayat 12 sampai 18. Hal mendasar yang sangat penting untuk diakui ialah Yesus adalah pribadi. Yesus adalah Dia, kita dapat dibenarkan dan diselamatkan. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab memberikan kesaksian tentang baik orang mati maupun orang hidup adalah ini. Kemudian menyempurnakan, mengutuhkan kelahirannya, kehidupannya, pengajaran, dan seluruh karya hidupnya di dalam kebangkitan. Kita tidak meletakkan landasan iman kita di dalam orang yang mati. Kita tidak meletakkan landasan iman kita di dalam Kristus yang mati. Kenapa kemudian Sabat? Kenapa kemudian Sabat Bapak Ibu saudara-saudara bergeser ke hari Minggu yang tidak lagi sesuai dengan terjemahan aslinya Sabat yang berarti hari Sabtu, karena ini adalah dasar dari situ. Kita tidak meletakkan ibadah kita di dalam diri Yesus yang mati, tetapi kemudian membenarkan inkarnasinya, membenarkan kelahirannya, membenarkan kematiannya dan pengajarannya dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang dapat dikecap, kondisi kehidupan yang dapat dirasa, segala sesuatunya yang tidak bisa dipegang, segala sesuatunya yang abstrak, segala sesuatunya yang tidak menunjukkan bukti yang konkret, itu tidak akan dipercaya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ini menolong kita untuk meletakkan iman kita dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Bahwa jika Dia yang mati dan jadi pusat dan sentral dari berita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka yakinlah bahwa iman kita tidak berjalan dan tidak bergantung, tidak berdiri di atas tanah. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, hal menarik yang ditegaskan Paulus dalam hal ini ialah semua pemberitaan Injil, semua penerimaan Injil menjadi sia-sia tanpa kebangkitan Kristus. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, karena tanpa kebangkitan maka ajarannya hanya bisa dianggap sebagai ide-ide. Jangan heran Bapak Ibu saudara-saudara, guru yang sejati, orang yang paling dikenal banyak orang, tetapi tidak berdampak lebih dari itu. Itu pandangan dunia ini. Jika kita meletakkan bahwa kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang berjalan di dalam Kristus, maka kematiannya dan kebangkitannya harus menjadi dasar.
Saya suka tanpa kesediaan menyangkal diri. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada salib tanpa mahkota. Iman kita terus meneguhkan dan menguatkan kita bahwa penderitaan di dunia ini adalah penderitaan yang ringan, sementara, tetapi juga sedang mengerjakan sebuah kemuliaan besar dan kekal untuk akan datang. Kalau penderitaan ini sementara mengerjakan sebuah kemuliaan yang lebih besar dan berjalan untuk proses yang panjang sampai kepada kehidupan yang kekal, maka itu berarti bahwa penderitaan adalah bagian sebagai bagian pembentukan untuk mendapatkan mahkota. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada salib tanpa mahkota. Silakan jalani kehidupan yang silakan memilih jalan salib jika Allah kehendaki dan inginkan untuk kita. Kita tidak sendirian menderita di dunia ini. Harus menjadi sebuah proses pengerjaan kemuliaan yang sedang kita hadapi ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah kita di orang yang paling malang di dunia ini, andaikan Kristus tidak bangkit. Kenapa kita menjadi orang yang paling malang? Bom pimpah yang mana-mana saja, kita berdiri di atas dasar yang pokok, yaitu kebangkitan Kristus. Kenapa kemudian Paulus bilang kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini jika Kristus tidak bangkit? Karena apa bedanya kita dengan dunia ini pada akhirnya? Jika iman kita berdasar pada sesuatu yang tidak jelas, yang hambar, yang tidak menguatkan, yang tidak meneguhkan, percaya Bapak Ibu saudara dan lebih siap. Bangkit adalah suatu kesiapan sehingga menuju tatanan yang lebih baik. Kontras dari kebangkitan adalah kematian dan penguburan. Paulus bilang begini Bapak Ibu saudara-saudara, dengan Dia kamu dikuburkan. Bapak Penatua Ishak bersama dengan anak-anak dan segenap keluarga, saudara-saudara sekalian, bukan kehidupan ke depan bukan sebuah kehidupan yang akan menatap kubur, bukan sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu, kehidupan setelah kematian tubuh itu kemudian hanya bisa dijaminkan di dalam Dia yang bangkit, yang kemudian akan menjaminkan kebangkitan kita. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa roh yang membangkitkan Kristus adalah roh yang sama yang akan membangkitkan kita. Bukan hanya Ibu Rita. Bukan hanya Ibu Rita yang akan dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kedua. Dan ngantuk juga nih. Traktor komakso. Konsisto. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 19 sampai ayat 22. Kepastian kehidupan dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus menjaminkan kehidupan yang sejati, dan kehidupan yang demikian hanya akan diperoleh dan dimulai dari pemberian pengampunan yang tanpa syarat, yang tanpa batas, yang tanpa syarat dari Kristus kepada orang-orang yang mengaku dosanya. Seluruh kehidupan pemberitaan dan kematian Kristus, kehidupan kita dalam Kristus adalah kehidupan yang dipersiapkan, kehidupan yang dipilih. Kenapa kita dipilih? Kenapa Allah bilang, kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dari semula kita dipilih dan dipersiapkan? Kenapa? Karena perjanjian Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham bilang begini, bukan di sini yang aku tunggu, ada lagi tanah perjanjian satu yang tidak aku lihat. Tidak ada. Oleh karena itu menjadi penting sekali untuk menjadi perenungan kita ialah, mari kita tidak menempatkan Allah, mari kita tidak menjadikan Allah ini juga, kasihan juga ini Allah. Ketika kita menempatkan Dia serba segala sesuatunya gara-gara Dia, segala sesuatunya karena kehendaknya. Orang tidak sembuh kalau kita bilang, benar-benar yang Tuhan itu tidak sembuh. Berhenti Bapak Ibu saudara-saudara, doa penyerahan deh. Sudah itu doa penyerahan. Kasihan juga Tuhan kalau kita masih. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak sekali pengalaman orang yang
yang sekarang dalam kondisi kritis, lalu didoakan dengan doa penyerahan, justru sembuh. Kemudian kami persembahan kau, buang angin dia tahu. Kasihan juga. Kenapa kita Indonesia? Bagaimana ini? Kita semangat sekali karena kita tidak tahan dengan penderitaan orang yang lagi kritis. Lalu kemudian kita bilang begini, sampai di depan kita, sampai ini event atau sembahyang ini, masyarakat mau nih, kasihan tidak. Kalau dalam tiga kamu diserahkan. Allah berwenang atas segala sesuatu dan tidak ada hak kita untuk bilang kepada Tuhan, Tuhan ambil ini daripada dia menderita. Banyak juga orang yang meninggal tidak sakit, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang meninggal batuk-batuk murid-murid banget di flu sini. Ada yang pun sakit dalam kondisi kritis, lalu kemudian kita klaim, nah lama itu. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 43:25 Allah menegaskan bahwa Ia menghapus dosa pemberontakan dan tidak mengingat. Allah tidak mengingat, Allah tidak mengingat kesalahan kita. Artinya apa? Persekutuan yang dirusak oleh pemberontakan manusia telah diperbaiki dan dipulihkan oleh kematian dan disahkan di dalam kebangkitan Kristus. Kematian tinggallah bayang-bayang dari kehidupan, bukan inti kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kematian tinggal bayang-bayang dari yang terutama, yaitu kehidupan, dan kehidupan seperti itulah yang dijaminkan dalam kepastian kebangkitan Kristus. Saya kutip terjemahan bahasa Toraja, Bapak Ibu Saudara, dalam surah Madatu ditulis begini. Belanna susi tudiona Adam anna malalan mati mintu dolino. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Mintu tolino malalan mati belanna kasih peluang lan Adam. Karena ikatan dengan Adam sebagai manusia yang tercipta dari tanah, maka semua manusia berjalan di dalam. Injil Matius 18 ayat 28. Jalan masuk ke Batu Leleng, dari Komite Batu Leleng, PTL. Dari rumah sakit Elim kan dekat sekali dari rumah. Jadi ya ketika keluarga dibawa tamu Batu Leleng, niu tuh ambulans, nopon sama neko, lendu malolo kesanggangan. Maksudnya bukan dia, tetapi Bapak Ibu Saudara ini hanyalah rahmat dan kasih karunia, dan itu yang menjadi tema dari seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menemukan kita. Saya menutup pada dengan kita. Yesus memberikan kesaksian kepada Yohanes melalui suatu penglihatan. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan kepada Dia itulah yang menang, yang menjadi landasan iman kita, supaya Bapak Penatua Ishak bersama dengan anak-anak dan keluarga besar akan terus dikuatkan, ditemukan dalam masa duka cita ini, untuk percaya bahwa pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang tidak akan pernah berhenti. Ia akan menjaga keluarga sekalipun tanpa istri kekasih, tanpa mama, tetapi Tuhan yang akan selalu menopang dalam kehidupan keluarga. Amin. Adi pasti saratna diomai masih mingguan kaborokusa tai bangsa apa ramadi pasti saratna diomai masih mingguan kaborokusa Nilai aku dan kasih
kembali ada. Iya. Bagimu untuk selama-lamanya puji-pujian, hormat dan sembah ya Allah. Karena hanya daripadamu segala yang baik, segala yang benar, semua yang patut disebut kebajikan, semua yang indah, semua yang manis, yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa perjalanan kehidupan kami melewati gurun dunia ini sungguh adalah sebuah kehidupan dan perjalanan yang bersama di Kau. Kami sangat merasakan bahwa di dalam segala keadaan, dalam semua situasi Engkau ada, meneguhkan, menguatkan, menopang, memberkati, dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan.
lepaskan tanganku, jangan tinggalkan diriku. Tanpa kuasa-Mu, setiaku goyah. Ku ingin capai tujuan
ko puang kita amutuku mengkadiom apa ragainan kita kalantukan penanta kami nombantai amodadi pemalata kami nombantai laung kamase tutolino kami nombantai tunaporai mapatongan kami nombantai amodadi pemalata kami nombantai laung kamase tutolino kami nombantai tunapo yang berupa uang yang terkumpul malam ini untuk menopang pelayanan diakonia jemaatmu dan pakai hidup kami berdoa seutuhnya. Amin. Mari berdiri saudara-saudara, kita nyanyikan bersama. Puang mangkat urpabe
pakabawak lang sa na buang Yesu. Buang matua oto nakamarampasan tumangka umbay sulit yumay to otomate pangkambi lumba. Tumpumala dirara base matontongan yung kuwang ta Yesu. Anna iya morong pasakka ako milan minto melona ami pugaw itu pa porenna. Siya yeduka morong paden lang kaleta tuna porenna. Tete Dio Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Udah ada saya di dalam. Ibadah Tuhan berkati dalam pelayan selanjutnya. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan belasungkawa. Dan ungkapan belasungkawa ini akan disampaikan oleh beberapa kerukunan dan kastor dan kerukunan di mana almarhumah bergabung pada yang akan menyampaikan ungkapan belasungkawa pada malam hari ini. Yang pertama, kerukunan keluarga Lili Kira, kerukunan keluarga Malerara, kerukunan keluarga Sa'dan Balusu, kerukunan keluarga Silanan Gandang Batu, kerukunan keluarga Sarira Bungin Tambunan, dan persetujuan keluarga Malakiri. Jadi 6 keluarga ini akan ungkapan belasungkawa akan disampaikan oleh Bapak Patrik Pasasung SP. Kepada Bapak disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sabe lako ulo malabina Tuan Pandita sola mintu sanayokana. Sabe lako kutubon matuana lamai kasih terusan na sang korayan sola mintu kerukunan keluarga dan ini na sang korayan. Sabe lako mintu keluarga unarampoi nomor mata. Saya mewakili 6 kerukunan seperti yang disampaikan oleh protokol tadi untuk menyampaikan ungkapan duka atas kepergian saudara kita Ibu Rita Kaloto. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana duka yang dialami oleh segenap keluarga, apalagi Ibu Rita Masana Basaturaya Kania Pak Lengan Nabuki. Tentunya ini membawa duka yang mendalam bagi segenap keluarga dan kita semua. Ibu Rita masih diharapkan untuk menjaga, merawat anak-anak, dan saya dengar juga selama ini merawat orang tua yang lagi sementara dalam masa tuanya dan sakit-sakitan. Tentunya ini membawa duka yang mendalam bagi keluarga. Oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini, terutama 6 kerukunan keluarga di Kira, Sa'dan Balusu,
Malakiri, Bumi Sarida Tambunan, Sembilanan Gandang Batu, merasa duka. Shalom. Bung Melo. Udah semuanya. Ternyata banyak keluarga orang tuanya pada malam hari ini. Yang terhormat Opa dan Bapak Alexa dan untuk keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini. Yang terkasih Bapak Ibu Pendeta, Bapak Majelis Gereja dari berbagai denominasi yang boleh hadir. Hormat kepada sesepuh Kastor Kota Kendari, kepada Ketua Kastor Ponsel, mohon maaf tidak dapat kursi ada di luar. Yang juga kami hormati Wakil Ketua DPRD Ponsel, Bapak Ronald Alang, mohon maaf juga tidak dapat kursi. Tapi kalau Wakil Ketua DPRD Ponsel kursinya didapat. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Kastor kelompok arisan atau apapun namanya yang ada di Pilar Kastor Kota Kendari yang berjumlah pada hari ini sebanyak 43 kerukunan kelompok arisan dan lain sebagainya. Dan yang sangat kami kasihi Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang boleh bersama-sama kita pada malam hari ini di sidang pergabungan ini. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semuanya, meskipun dalam suasana duka, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita, yang telah memberikan kita hikmat dalam hidup ini. Dan yang terpenting adalah kita boleh berkumpul di tempat ini, menghibur keluarga kita yang berduka. Dan kita tidak bisa terlalu pintar masa tuanya, tetapi saya coba mengartikan yang disampaikan tadi ketua kerukunan sebelumnya. Izinkan saya pergi di tempat ini untuk menyampaikan ungkapan duka yang sedalam-dalamnya mewakili keluarga Kastor Kota Kendari yang kurang lebih 3.000 kakak, menyampaikan ungkapan duka yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini atas meninggalnya saudara kita, sahabat kita, keponakan kita. Dengan hormat saya sebut namanya Rita Kaloto SE, yang mana kita boleh mendengarkan bersama-sama baik lewat WhatsApp maupun dari kerabat beberapa hari yang lalu telah dipanggil Tuhan. Saya yakin dan percaya semua yang membacanya akan terkejut. Ternyata ada keluarga kita dipanggil Tuhan. Dan oleh itu kami juga menyampaikan kepada keluarga, terutama Opa dan Bapak Alexa, sekiranya jangan terlalu dalam duka ini. Ini adalah sebuah rancangan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada, karena itu adalah sebuah rencana dan rancangan Tuhan yang dalam Kastor ke depan. Yang pertama, saya mau mengajak kepada seluruh keluarga Konstitusi Pesan Pelayan Kota Kendari untuk bersama-sama kita memikirkan rumah tongkrongan kita yang tinggal satu langkah lagi berdiri. Dan saya dapat informasi tadi sore terakhir dari panitia bahwa panitia sekarang lagi kebingungan mencari bambu. Jadi saya harapkan kepada keluargaku yang tahu di mana bambu sebanyak 100 batang. Saya tidak mengerti untuk apa itu bambu. Kalau orang tua saya pasti tahu, omset pasti tahu untuk apa itu bambu. Ya. Jadi kurang lebih ada 100 batang. Jadi melalui saya, panitia menyampaikan kepada keluarga semua, siapa tahu ada yang tahu bambu untuk dipergunakan untuk mendirikan rumah tongkrongan. Nah, rumah tongkrongan kita sudah di setel 100%, tinggal berdiri saja. Olehnya itu saya minta dukungan kepada keluargaku, sekiranya kalau masih ada yang mau memberikan dananya,
saya kira cepat terbangun, karena kita masih butuh biaya kurang lebih 200-an juta, kurang lebih kiranya pada tanggal 27 November ke depan sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita berbondong-bondong ke TPS, kita memberikan hak suara kita untuk memilih pemimpin kita, baik wali kota maupun gubernur. Saya kira sudah tertanam dalam hati kita semuanya bahwa siapa yang akan kita pilih. Tetapi sedikit saya ekspresi pada malam hari ini, marilah kita memilih saudara kita, anak kita, kerabat kita, sang rara buku kita. Untuk Kota Kendari, Tangi atau Sehat. Kalau kita bersatu, pasti kita kuat. Kalau kita kuat, patah logi, yang mana terpokokkan. Karena hitungan-hitungan hari ini patah logi. Ya, apa yang kita lakukan, perkuat apa yang kita sudah buat hari ini. Yang mana toh? Ya, semangat saya sampaikan karena itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Ketua Wilayah 5 untuk menyampaikan diakonia kepada keluarga, dan kepada keluarga yang mau pilih dipersilakan ke depan. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada yang akan disampaikan dari Kastor Wilayah 5. Pada malam hari ini di tempat ini pula, di rumah duka di tempat ini, Kastor Kota Kendari Wilayah 5 ini. Di sini pula kami sampaikan bahwa janganlah dilihat nilainya, namun kita akan membangun semata kebersamaan Kota Kendari, kasih terusan Kota Kendari, kasih terusan kantor di Kota Kendari di tempat ini. Untuk itu kepada saudara saya Pak Ishak, janganlah dilihat nilainya apa yang akan kami serahkan pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan, hanya wujud kebersamaan kita saya serahkan. Pelayanan pada malam hari ini, terlebih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Sergius STH, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan shalom. Sungguh kami bersyukur Engkau Tuhan selalu menunjukkan kemurahan-Mu bagi kami. Bahkan di saat duka cita melanda kehidupan kami, Engkau tetap mengasihi kami dengan menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu